janjimu, pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya.
setiap waktu dalam hidupku, tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tanpa surah, awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau seribu rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kita boleh bersama-sama kembali beribadah di dalam ibadah online GKA Immanuel Malang di minggu yang kedua bulan Oktober ini. Semoga semua sehat-sehat dan kita boleh beribadah dengan sukacita. Secara khusus hari ini mau berterima kasih untuk Bapak Penginjil David Dwi Krishna Damping yang hari ini boleh menyampaikan firman Tuhan. Dari jauh, dari Amerika, saudara-saudara, Pak David sudah menyiapkan firman Tuhan ini bagi kita. Kiranya pelayanan ini boleh menjadi berkat bagi kita sekalian. Terima kasih Pak David, Tuhan Yesus memberkati studi dan pelayanan Pak David. Terima kasih juga untuk semua teman-teman yang melayani pada pagi hari ini. Yang memainkan musik, yang menjadi singer, menyiapkan audio dan video. Tuhan memberkati pelayanan saudara-saudara sekalian. Sebelum kita beribadah bersama-sama, kita akan memperhatikan beberapa warta berikut ini. Ibadah anak online GKA Immanuel Malang akan diadakan jam 8.30 pagi ini melalui YouTube GKA Immanuel Malang. Komunitas tunas remaja, komunitas bagi mereka yang duduk di kelas 7, 8, dan 9, akan diadakan jam 4 sore melalui Zoom Meeting gereja. Persekutuan doa pagi akan diadakan setiap hari Senin sampai Sabtu jam 5 pagi dengan menggunakan Zoom Meeting gereja. Jemaat diundang untuk mengikutinya. Pemahaman Alkitab akan diadakan hari Selasa jam 6 sore dan dilanjutkan persekutuan doa jam 7 malam melalui Zoom Meeting gereja. Kamis ini pembinaan nonton bareng tumbuh atau nobat jam 7 lebih 10 menit sampai setengah 9 malam. Acara ini diadakan melalui Zoom GKA Immanuel. Persekutuan Komisi Wanita diadakan hari Jumat jam 6 sore dituntun melalui YouTube GKA Immanuel Malang. Ibadah doa pagi akan diadakan hari Sabtu jam 7 pagi. Doa pagi dilakukan di rumah masing-masing dengan penuntun doa yang dibagikan melalui WA Group GKA Immanuel. Komunitas pemuda remaja diadakan hari Sabtu jam 5 sore dan bagi yang tidak sempat mengikuti, bisa mengikutinya pada hari Minggu jam 5 sore
melalui Zoom Meeting Gereja. Minggu depan, tanggal 17 Oktober 2021, pukul 7 pagi, kita akan kembali beribadah dan firman Tuhan dilayani oleh Pendeta Hasan Sutanto dan diterjemahkan oleh Evangelis Esther Sutanto. Dengan tema, bukan memerintah melainkan melayani. Demikian seluruh warta kita pagi hari ini, saudara-saudara. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita bersama-sama untuk menyiapkan hati kita, memasuki ibadah kita pada pagi hari ini. Kita menenangkan diri sejenak dalam saat teduh. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan mulai ibadah kita dan panggilan ibadah pada pagi hari ini terambil dari Mazmur 100 ayat yang keempat. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Ibadah hari ini kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita ialah daripada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang tetap memelihara segenap ciptaannya dengan kasih setia, dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatannya sampai selama-lamanya. Turunlah atas kita sekalian damai sejahtera, anugerah, dan kasih dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Mari kita menaikkan pujian, pujilah hai jiwaku akan Tuhanku. Pujilah hai jiwaku akan Yehova, jangan lupakan anugerahnya. Ya sembuhkan dan ampuni dosamu dan menyelamatkanmu. Besar anugerahnya, besar anugerahnya, melebihi perkiraanku. Besar anugerahnya, setinggi langit, sejauh barat dan timur, demikian pun kasih
Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih Engkau sudah mengaruniakan kepada kami hari yang baru ini. Kami bersyukur karena hari ini kami boleh datang kepada Tuhan untuk beribadah di hari perhentian ini. Ya Tuhan, terima kasih untuk pemeliharaanmu, terima kasih untuk rezeki setiap hari, dan terima kasih terutama untuk iman yang masih Engkau tanamkan dalam hati kami kepada Yesus Kristus Tuhan kami. Kiranya Engkau memberkati ibadah kami pada pagi hari ini. Kiranya Engkau menyertai kami sehingga sungguh melalui ibadah kami pada hari ini kami mengerjakan apa yang menyenangkan hati-Mu, dan kami sungguh Tuhan berkati sehingga kami boleh mengakhiri dan menyelesaikan ibadah ini dengan membawa pesan dan berkat dari Tuhan yang akan menguatkan kami melalui jalan hidup kami sepanjang minggu ini. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Tuntunlah dari awal sampai akhir ibadah kami demi Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk saudara-saudara. Sekarang marilah kita bersama-sama datang kepada Tuhan untuk mengakui dosa-dosa dan kesalahan kita. Karena kita ini orang yang bersalah dalam pikiran, dalam perkataan, dan perbuatan kita. Dan mari saudara-saudara, kita merendahkan diri, mengakui dosa kita, dan kiranya Tuhan akan menyucikan kita dan memulihkan hubungan kita dengannya, sehingga kita beroleh berkat daripada Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian sejauh timur dari barat untuk menyiapkan hati kita. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Berterima kasih kepada-Mu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Betapa besar kasih yang Kau berikan ya Tuhan. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Berterima kasih kepada-Mu ya Tuhan. Pengampunan yang
Ya Tuhan, kami datang kepadamu, mengakui dosa-dosa dan kesalahan kami, sebab kepadamu sajalah kami berdosa ya Tuhan. Kami berdosa dalam pikiran-pikiran kami yang jahat, dalam perkataan-perkataan kami yang melukai hati sesama kami, dalam perbuatan-perbuatan kami yang menyakiti sesama dan tidak memuliakan nama-Mu. Kami berdosa ketika kami melupakan Engkau dalam rencana-rencana kami. Kami bersalah ketika kami mengambil jalan kami sendiri dan kami mengabaikan perintah-perintah-Mu. Ya Tuhan, ampunilah kami. Kiranya Engkau yang akan menguduskan kami, menyucikan kami, sehingga kami layak datang kepadamu dan beribadah kepadamu, Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan, di dalam Kristus Yesus kami tahu dosa kami diampuni. Amin. Berita anugerah terambil dari Mazmur nomor 103 ayat 10 sampai 12. Demikian firman Tuhan. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besar kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Haleluya. Saudara-saudara, mari kita bersama-sama sekarang membaca petunjuk hidup baru yang terdapat dari 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh dan jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Berbahagia kita yang mengaminkan firman Tuhan dan melakukannya di dalam hidup kita. Tuhan memberkati saudara-saudara. Mari kita sekarang bangkit berdiri bersama-sama saudara. Bersama dengan gereja Tuhan dari segala abad dan tempat, kita akan bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silahkan duduk saudara-saudara. Firman Tuhan hari ini akan disampaikan oleh Bapak Penginjil David Dwi Krishna Damping. Mari kita menyiapkan hati kita dengan menyanyikan pujian Setia. Di dalam dunia penuh dosa, selalu berubah, langit pun goncang, dan iblis pun giat bekerja, banyak anak Tuhan tersesatlah. Apakah engkau juga bimbang, hatimu khawatir tak berdaya? Bangkit bagi Tuhan di sorga, bagi rajamu tetap setialah. Setia, 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 katakanlah tekadmu.
setia bekerja, setia bagi rajamu, setia, setia, jangan pandang manusia, susah apapun, tetap setialah. Tuhan tahu setiamu, Setia. setia, setia, nyatakanlah tekadmu, setia bekerja, setia bagi rajamu, setia, setia, jangan pandang manusia, susah apapun, tetap sandarlah. Tuhan tahu setiamu. Saudara, selamat pagi. Saya bersyukur kepada Tuhan kalau pada pagi hari ini saya boleh kembali melayani firman Tuhan di ibadah GKA Immanuel Malang. Saya sudah lama tidak bersama-sama dengan saudara karena saat ini saya sedang melanjutkan studi di Amerika. Terima kasih, puji Tuhan. Terima kasih kepada Tuhan untuk kesempatan ini. Dan saya bersyukur untuk waktu ini saya bisa kembali melayani firman Tuhan, berbagi firman Tuhan, belajar firman Tuhan bersama-sama dengan saudara di GKA Immanuel Malang. Tema khotbah kita pada renungan kita pada hari ini adalah melayani dengan baik dan setia. Saudara, kita akan membaca satu bagian firman Tuhan yang menjadi landasan perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini, yaitu terambil dari Matius 25 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-30. Saya akan membacakan bagi setiap kita. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang memberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta, katanya, "Tuan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta." Maka kata tuannya itu padanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu." Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, "Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu." Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, "Tuan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam.
Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuhan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu, hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya, serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya, dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Saudara, sebelum kita bersama-sama merenungkan bagian firman Tuhan ini, saya ingin mengajak setiap kita untuk kita berdoa di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur pagi ini kami diberi kesempatan untuk beribadah bersama. Kami bersyukur untuk kesempatan kami bisa merenungkan firman Tuhan yang telah Engkau nyatakan, yang telah Engkau bukakan bagi kami. Tuhan, tolonglah supaya kami bukan hanya sekedar membaca dan melihat kata demi kata atau memahami kisah ini. Tetapi biarlah terlebih lagi kami boleh memahami kedalaman firman-Mu. Kami boleh memahami apa maksud-Mu dari bagian firman Tuhan yang kami baca. Apa yang mau Engkau kami pelajari, dan apa yang mau Engkau kami lakukan, perbuat dari hasil pembelajaran kami dari firman Tuhan ini. Supaya firman Tuhan ini bukan hanya menjadi huruf-huruf yang mati yang tercetak di atas lembaran-lembaran buku yang kami baca. Tetapi biarlah firman-Mu ini Tuhan tercetak di dalam hati kami dan tercetak di dalam tindakan kami. Tolong kami ya Tuhan untuk boleh memahami kebenaran firman-Mu, menikmatinya dan terlebih melakukannya di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, bersyukur. Amin. Saudara, salah satu keputusan besar yang harus saya dan istri saya ambil di tahun ini adalah mengenai pendidikan untuk Dylan, anak kami. Setelah kurang lebih 3 tahun hidup berpisah, saya hidup di Amerika untuk lanjut studi, dan istri saya dengan Dylan masih di Malang karena istri saya masih ada tanggung jawab pelayanan di saat. Akhirnya Mei tahun ini istri saya dan Dylan dapat datang dan tinggal di sini di Amerika untuk menemani dan mendukung saya menjalani studi lanjut. Sambil juga istri saya sedang melanjutkan studi di jenjang waktu yang berbeda, ya, gantian antara saya dan istri saya pada saat ini. Nah, untuk pendidikan Dylan, awalnya kami berpikir untuk memasukkan dia ke sekolah publik, saudara, sekolah umum di Amerika ini. Karena kalau di sini sekolah publik itu gratis, saudara, sama sekali nggak bayar, dan proses pendaftarannya pun begitu mudah. Kalaupun kami mahasiswa internasional, ya, bukan warga Amerika, kami cukup memberikan bukti paspor, bukti bahwa saya sedang studi di tempat ini, tinggal kirimkan lewat aplikasi, lewat email, semuanya sudah diurus dan kami bisa mengirimkan Dylan ke sekolah tersebut. Pasti diterima, saudara, ya, pasti diterima karena itu kebijakan pemerintah Amerika. Semua anak yang wajib bersekolah, usia sekolah wajib untuk diterima dan akan diikutsertakan di dalam kelas-kelas yang sesuai. Nah, saudara, saya dan istri itu sangat antusias untuk melihat bagaimana Dylan dapat beradaptasi dengan lingkungan dan materi sekolah yang berbeda tentunya dari sistem sekolah di Indonesia. Berbeda dari segi bahasa, berbeda dari segi aktivitas, karena di sini lebih banyak bermain, mendengarkan musik, gitu ya, dengan segala macam aktivitas yang agak sedikit berbeda dari model pendidikan di Indonesia pada umumnya. Namun, saudara, perasaan antusias kami berubah menjadi kekhawatiran.
Karena sekitar 3 minggu sebelum hari pertama masuk sekolah, kami mendengar atau mendapati angka persebaran COVID di wilayah tempat kami tinggal di Texas ini meningkat dengan tajam. Beberapa sekolah bahkan menunda hari pertama masuk sekolah mereka. Karena banyak guru-guru yang terkena COVID, bahkan kami mendengar beberapa meninggal dunia, saudara. Sehingga siswa tidak dapat masuk sekolah pada waktunya, pada waktu yang telah ditentukan. Kekhawatiran kami semakin meningkat ketika mendapat kabar bahwa pemerintah negara bagian Texas, gubernurnya, gitu ya, gubernur Texas negara bagian ini, menetapkan bahwa siswa sekolah yang terdaftar di sebuah sekolah itu tidak boleh diwajibkan memakai masker. Jadi tidak boleh diwajibkan oleh sekolah untuk memakai masker. Dan bila ada di antara mereka, di antara siswa tersebut yang menderita COVID atau yang keluarganya positif terkena COVID, mereka ini tidak boleh dilarang masuk sekolah. Mereka tidak boleh mereka harus selalu diterima oleh sekolah apapun situasi dan kondisinya. Kalau memang orang tua mereka menetapkan atau berkeputusan demikian. Nah, kami merasa bahwa kebijakan seperti ini menempatkan Dylan, anak kami, bahkan juga dengan anak-anak lain yang tidak terkena sebelumnya, sangat rawan begitu untuk bisa terkena COVID di usia mereka yang muda. Walaupun kami mendengar bahwa usia ketika anak-anak yang masih muda itu terkena COVID, dampaknya katanya tidak seberapa, tapi kondisi tiap anak kan berbeda, begitu ya, kami tidak tahu, dan karena itu kami cukup khawatir bagaimana dengan kondisi Dylan kalau kami menempatkan dia di sekolah publik. Maka itu setelah kami berdoa dan menggumulkan beberapa waktu, tidak banyak, karena dalam waktu 3 minggu kami harus segera memutuskan. Akhirnya kami memutuskan untuk berhenti mencabut Dylan dari sekolah publik tersebut, dan kami memutuskan untuk memberikan kepada Dylan pendidikan rumah atau homeschool. Keputusan ini cukup berat sebetulnya, saudara, karena artinya istri saya harus menyiapkan waktu khusus, dan saya juga ya, karena di hampir kebanyakan waktu saya akan bersekolah secara rutin, saya ada kuliah gitu selama 3 hari dalam seminggu. Saya harus meninggalkan rumah ke kelas, ada perkuliahan dan ada tanggung jawab lainnya, sehingga istri saya yang banyak waktu di rumah di semester umum begini, sehingga dia harus menyiapkan satu waktu untuk mengajar Dylan. Nanti gantian kalau lagi liburan summer, dan di sekitar summer itu sekitar bulan Juni, dan liburan musim dingin yaitu sekitar bulan Januari, giliran istri saya yang akan kuliah dan saya harus menyiapkan diri untuk menyisihkan waktu untuk mengajar Dylan begitu di rumah. Ini merupakan hal yang tidak mudah karena kami tidak berpengalaman juga sebelumnya untuk mengajarkan pendidikan formal, itu mengajarkan pelajaran-pelajaran yang biasa diajarkan sekolah kepada Dylan. Dan hal kedua yang cukup memberatkan, yang membuat kami berpikir bisa nggak ya kami melakukan homeschooling ini, adalah karena kami harus mencari, saudara, di kurikulum mana yang baik, yang bisa mudah diterima, diajarkan kepada anak, tapi juga yang harganya terjangkau tentunya. Karena sebagai mahasiswa internasional, budget dana kami, persediaan dana kami juga cukup terbatas. Kami tidak punya uang yang cukup banyak untuk bisa membeli kurikulum yang mahal dengan segala pernak-pernik fasilitas pendidikannya, begitu. Sehingga kami harus memutuskan dengan baik materi yang mana yang baik, tapi juga terjangkau. Nah, saudara, ketika saya mencari-cari kurikulum yang saya pikir akan sesuai begitu untuk Dylan, saya tersadarkan, saudara, bahwa semua materi membaca, saya banding-bandingkan gitu ya, bahwa semua materi pelajaran membaca untuk anak-anak itu pasti semuanya dimulai dari pengenalan huruf dan urutan huruf. Dan semua materi matematika itu dimulai dari hal yang sederhana, seperti pengenalan angka dan urutan angka. Jadi saudara, baik kurikulum yang harganya mahal, yang ratusan dolar, sampai yang cuma puluhan dolar, memulai materi mereka dengan pelajaran yang sederhana tersebut. Karena saudara, tanpa pelajaran-pelajaran sederhana, yaitu pelajaran pengenalan huruf dan angka, materi-materi lain yang lebih rumit seperti aljabar, trigonometri,
atau kalkulus tidak mungkin bisa dipelajari oleh anak saya di masa depan kalau dia tidak kenal angka. Dan tanpa kenal huruf dan urutan huruf, anak saya tidak mungkin bisa belajar, tidak mungkin bisa membaca pelajaran-pelajaran seperti biologi, sosiologi, apalagi filsafat dan teologi yang seringkali jelimet gitu, yang berbicara ngawang-ngawang gitu ya, di masa depan nanti. Artinya saudara, untuk mempelajari dan menguasai pelajaran-pelajaran di pelajaran yang jauh lebih rumit di masa depan, seseorang perlu memulai pendidikannya dari hal yang sangat-sangat sederhana. Bukankah ini juga yang terjadi dalam kehidupan saudara dan saya? Ketika kita lahir besar, kita tidak langsung dengan mudah bisa baca dan bisa berhitung, saudara. Kita harus terlebih dahulu belajar huruf dan angka. Setelah kita belajar sedikit demi sedikit, kita belajar untuk membentuk kata-kata. Setelah kita belajar membentuk kata-kata, kita belajar membentuk kalimat. Jadi mulai dari yang sederhana, dibangun hal yang lebih rumit, dan berikutnya. Demikian seterusnya, sampai kita belajar, kita punya pengetahuan sebagaimana yang kita miliki saat ini. Saudara, kenyataan yang sederhana ini menolong saya untuk memahami bagian Alkitab yang menjadi fokus perhatian kita pada hari ini. Kisah yang kita baca adalah sebuah perumpamaan Tuhan Yesus yang saya yakin telah ratusan, bahkan mungkin ribuan kali Bapak, Ibu, Saudara dengar dan baca sebagai seorang Kristen, baik di ibadah gereja maupun renungan pribadi di rumah. Kisah ini hanya memiliki 4 tokoh di dalamnya. Yang pertama adalah Sang Tuan, Saudara. Dan ketiga orang lain adalah hamba Sang Tuan yang kepada masing-masing Sang Tuan percayakan 5, 2, dan 1 talenta untuk mereka kelola selama Sang Tuan itu pergi. Saudara, kita tahu bahwa inti pengajaran dari perumpamaan tentang talenta ini adalah untuk mengelola dan mengembangkan dengan setia setiap karunia, bakat, kemampuan, dan segala berkat yang Tuhan percayakan kepada kita. That's the point. Itulah inti kisah ini, saudara. Dan kita sudah tahu itu seringkali ketika kita mendengar dan merenungkan bagian ini, itu intinya, itu pelajarannya. Dan itu benar, saudara, itu tidak salah. Tapi sejujurnya saya masih terus bergumul untuk memahami mengapa dalam kisah tersebut Sang Tuan mempercayakan jumlah yang berbeda-beda kepada tiap hambanya. Dan jika kalau kita pahami bahwa Sang Tuan dalam perumpamaan ini menggambarkan Tuhan, dan para hamba tersebut adalah kita, para pelayan Tuhan, saya bergumul untuk memahami mengapa Tuhan mempercayakan jumlah yang berbeda-beda kepada setiap kita untuk kita kelola. Konsep keadilan yang saya miliki, yaitu bahwa setiap orang sepantasnya mendapat kepercayaan dan kesempatan yang sama, membuat saya mempertanyakan kisah perumpamaan Yesus ini. Why? Kenapa Tuhan memberikan kepada hamba-hambanya itu jumlah yang berbeda? Kenapa? Kenapa nggak sama aja? Kenapa nggak Tuhan kasih semuanya 3 gitu? Dan Tuhan bandingkan mana yang menghasilkan 6, mana yang menghasilkan 2, mana yang menghasilkan 1 misalnya. Kenapa Tuhan memberikan masing-masing berbeda? Saudara, jawaban yang paling mudah dan sederhana untuk pertanyaan tersebut adalah dengan mempercayai kedaulatan Tuhan. Bahwa Tuhan berhak memberikan apapun kepada siapapun yang Dia kehendaki. Secara teologis ini adalah jawaban yang sepenuhnya tepat, ortodoks, betul-betul tepat, saudara, dan bisa dipertanggungjawabkan. Namun demikian, saudara, pengalaman saya mencari kurikulum untuk homeschool anak saya, Dylan, menolong saya untuk melihat kisah perumpamaan ini dari sudut yang sedikit berbeda. Tanpa kami paksa, saudara, tanpa saya dan istri saya paksa, di usia 5 tahun, saat ini di usia 5 tahun anak kami ini, Dylan itu sudah bisa belajar sendiri untuk membaca buku-buku bahasa Indonesia dan buku bahasa Inggris dengan lancar. Jadi dia bisa buka buku bahasa Inggris, bahkan saya membelikan Alkitab bahasa Inggris buat dia sudah bisa baca dengan baik, dengan lafal yang baik, tanpa perlu saya bantu. Ya, sedikit-sedikit dikoreksi untuk pelafalannya atau membantu pengucapan kata-kata yang belum dia kenal, tapi
90%, bahkan mungkin 95%, dia sudah bisa dengan lancar membaca buku-buku baik bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia dengan lancar, saudara. Kemampuan membacanya kurang lebih, menurut saya mungkin sekitar setara dengan anak kelas 3 atau 4 SD. Tapi saudara jangan tanya soal kemampuan tulisan tangannya. Kadang saya dan istri harus berantem dan adu argumen dengan Dylan selama kurang lebih 30 sampai 1 jam supaya dia mau menulis, saudara. Dan tulisannya pun nggak banyak, cuman 1 baris. Dan isinya adalah tulisan cakar ayam. Yang kadang saya agak sulit bisa baca, ini tulisan apa, ini huruf apa ini? Saya harus tanya, ini kamu nulis apa ini? Gitu. Saya nggak bisa memahami dengan baik. Kadang-kadang, saudara, demikian. Nah, saudara, apa yang membuat demikian? Kenapa Dylan bisa membaca dengan baik, setara anak kelas 4 SD, tapi dia menulis dengan begitu kesulitan, begitu bergumul, sampai-sampai tulisannya itu seperti lebih mirip cakar ayam, seperti saya bilangnya, agak sulit dibaca. Karena jawabannya adalah karena setiap anak, bahkan setiap orang, termasuk saudara dan saya, kita itu bertumbuh dan berkembang dengan cara dan tempo yang berbeda-beda. Ada anak yang lebih mudah duluan membaca dengan lancar, tapi menulisnya agak belakangan. Ada anak yang bisa membaca menulis dengan cepat, tapi dia berhitungnya agak susah. Ada anak yang lebih mudah untuk berhitung, tapi membaca menulisnya nggak mudah. Ada anak yang bisa melukis dengan indah, tapi membaca dan menulisnya nggak seberapa. Dan perkembangannya berbeda-beda, saudara. Di anak yang seusia dengan Dylan, ada yang jauh melesat mendahului dia, dan ada juga yang kurang daripadanya. Bukan karena satu anak lebih jenius, lebih pintar daripada yang lain, tetapi karena perkembangan manusia seringkali tidak berjalan bersama-sama. Tetapi ada yang lebih dulu berkembang, ada yang berkembang kemudian. Nah, saudara, jika menulis 1 baris tulisan itu terlalu berat untuk anak saya, maka adalah tidak bijaksana kalau saya memaksa dia atau saya menuntut dia untuk menulis sebuah puisi misalnya, atau sebuah cerita pendek. Saya harus memberikan dan mempercayakan tugas yang sesuai dengan kemampuannya. 1 baris aja sudah bergumul. Ketika saya menugaskan Dylan untuk menulis hanya 1 baris kalimat, itu bukan berarti bahwa saya sedang menganggap rendah anak saya. Saya bukan meremehkan kemampuan menulis dia. Sebaliknya, dengan menugaskan hanya 1 baris kalimat, saya sebetulnya sedang menghargai kemampuannya untuk bekerja dan berkembang. Kalau 1 baris dia bisa selesaikan, dan besoknya lagi saya meminta dia untuk menulis 1 baris dan dia bisa tulis dengan lebih bisa terbaca dan lebih cepat, saya akan meminta dia untuk menulis baris kedua, baris ketiga, keempat, dan seterusnya. Tapi ketika pertama kali saya meminta dia untuk menulis 1 baris dan dia bergumul, saya tidak menuntut dia lebih, tidak memberikan tugas yang lebih, karena saya menghargai kemampuannya. Bukan karena saya tidak percaya, bukan karena saya merendahkan dia. Dan saudara, hal yang sama sebetulnya dapat kita lihat juga dari perumpamaan yang kita baca tadi. Ketika sang Tuhan memberikan jumlah yang tidak sama besar, yaitu 5, 2, dan 1, itu bukan karena dia membeda-bedakan hamba-hambanya. Bukan karena dia menganak-emaskan satu hamba dan menganaktirikan hamba yang lain. Bukan karena dia lebih suka sama hamba yang dia kasih 5 dan dia merasa masa bodoh gitu ya. Dia merasa curiga terhadap hamba yang dia berikan 1. Bukan, saudara. Sebaliknya jumlah 5, 2, dan 1 talenta tersebut diberikan oleh sang Tuhan karena sang Tuhan menghargai dan menghormati kemampuan tiap-tiap orang. Dia tidak ingin membebankan tanggung jawab yang melampaui kemampuan hamba-hambanya. Hal serupa juga, saudara, dapat kita pahami dalam hubungan kita dengan Tuhan. Di dalam setiap berkat dan talenta yang Tuhan berikan kepada kita, terdapat tanggung jawab yang harus kita lakukan. Pelayanan yang harus kita kerjakan dengan
berkat dan anugerah yang Tuhan berikan tersebut. Karena itu di dalam Lukas 12 ayat 48, Yesus berkata, setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Jadi siapa yang diberi, kepadanya akan diminta lebih. Kepada siapa yang dipercayakan, akan dituntut lebih banyak. Sehingga ketika Tuhan mempercayakan satu, dia mengharapkan si hamba itu menghasilkan, yang mampu sang hamba itu untuk hasilkan. Kalau Tuhan kasih 5, Tuhan itu mengharapkan, mengharapkan bahwa sang hamba yang dikasih 5 itu mengelola sejauh yang dia sanggup dan mampu lakukan. Tuhan tidak menetapkan standar yang sama, tuntutan yang sama kepada setiap mereka. Saudara perhatikan dalam perumpamaan tersebut, sang Tuan tidak mempermasalahkan seberapa banyak keuntungan yang dihasilkan oleh hamba pertama yang menghasilkan 5 talenta. Dia juga tidak membandingkannya dengan hamba kedua yang menghasilkan 2 talenta. Dia tidak berkata kepada hamba yang menghasilkan 2 talenta itu, lihat, itu hambaku yang aku berikan 5 talenta, dia bisa menghasilkan 5 talenta. Kok kamu cuma 2? Tidak, saudara. Baik hamba yang menghasilkan 5 talenta dan hamba yang menghasilkan 2 talenta, keduanya mendapat pujian yang sama. Padahal kepada yang satu, dia pertama-tama dikasih 5 talenta, yang kedua 2 talenta. Yang 5 talenta yang menghasilkan 5, yang diberikan 2 ini menghasilkan 2. Dia, ya sang Tuan ini tidak membedakan keduanya. Keduanya mendapat pujian yang sama. Itu artinya Tuhan itu tidak melihat, bukan berfokus pada jumlah. Bukan berfokus kepada seberapa banyak yang dia berikan dan seberapa banyak yang dihasilkan oleh hambanya tersebut. Mengapa, saudara? Karena bagi sang Tuan, saya menafsirkannya demikian, kedua hamba tersebut telah melayani sang Tuan dengan baik dan setia. Bukankah itu yang kita baca di ayat 21 dan 23? Yesus dalam perumpamaan tersebut, Yesus mengatakan sang Tuan itu berkata, baik, hai hambaku yang sudah mengerjakan pelayan yang telah melayani dengan baik dan setia. Laba atau keuntungan 5 dan 2 talenta, itu hanya merupakan buah, saudara. Itu hanya merupakan efek atau bukti dari kesetiaan kedua hamba tersebut kepada Tuhan mereka. Yang dicari, yang menjadi fokus dari sang Tuan adalah kesetiaan sang hambanya untuk melayani dia dengan baik dan setia. Sang Tuan tidak mencari keuntungan yang sebesar-besarnya dari hamba-hambanya. Yang dia cari dan uji adalah kesetiaan hamba-hamba itu kepadanya. Dan kesetiaan itu ditunjukkan lewat kesetiaan dan ketekunan hamba-hamba tersebut dalam mengelola talenta yang dipercayakan kepada mereka. Tidakkah demikian juga seharusnya kita melihat hubungan kita dengan Tuhan? Tuhan tidak menghitung-hitung berapa banyak uang persembahan kita, saudara. Dia tidak menghitung seberapa sering kita menggunakan kemampuan bermusik kita di ibadah gereja. Dia juga tidak mengukur seberapa banyak kemampuan mengajar yang kita pakai di sekolah minggu. Tidak. Yang Tuhan cari adalah kesetiaan kita kepada Tuhan. Yang Tuhan cari bukanlah jumlah dan angka, tetapi hubungan dan komitmen kita kepadanya. Kenyataan ini sepatutnya juga yang membuat kita bertanya dan mengevaluasi diri. Jika Tuhan tidak menghitung-hitung, tidak hitung-hitungan dengan kita, tidakkah seharusnya kita juga tidak hitung-hitungan dengan Tuhan? Dalam kehidupan kita melayani dan mengikut Tuhan, yang seharusnya menjadi fokus perhatian kita adalah hubungan dan kesetiaan kita kepada Tuhan. Bukan hitung-hitungan seberapa banyak hal yang sudah kita kerjakan untuk dia. Oh, saya sudah pelayanan A, B, C, D. Saya sudah mengerjakan sekian banyak. Saya sudah persembahan sedemikian banyak. Maka seharusnya Tuhan mengaruniakan kepada saya lebih banyak lagi. Karena saya sudah mengerjakan banyak. Bukan itu masalahnya. Bukan itu poinnya. Bukan itu inti pelajarannya.
yang Tuhan mau lihat dari segala pelayanan yang kita kerjakan adalah apakah kita dengan setia melayani Dia. Apakah kita dengan setia mengembangkan setiap hal yang Tuhan karuniakan dan Tuhan percayakan kepada kita. Dan kesetiaan ini ditunjukkan dengan ketekunan kita untuk mengelola, mengerjakan, mengoptimalkan segala sesuatu yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Apapun itu bentuknya, uang, kemampuan bermusik, kemampuan mengajar, atau kehadiran kita, bahkan dukungan doa kita masing-masing pribadi. Segala sesuatu yang Tuhan sudah karuniakan kepada kita, patutlah kita kerjakan, kita kembangkan untuk menyatakan kesetiaan dan ketekunan kita di dalam melayani Tuhan. Saudara, jika dalam kehidupan kita mengikut dan melayani Tuhan, kita fokus pada seberapa banyak yang sudah kita kerjakan bagi Tuhan, maka kita tidak berbeda dengan hamba ketiga dalam perumpamaan yang kita baca. Di ayat 24, ketika sang tuan menanyakan hasil usaha 1 talenta yang dia percayakan, sang hamba itu menjawab begini, "Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam." Saudara, apa yang membedakan hamba yang ketiga dengan kedua hamba sebelumnya? Baik hamba yang menerima 5 talenta maupun hamba yang menerima 2 talenta, mereka sama-sama memiliki dan menunjukkan kesetiaan dan kepercayaan kepada sang Tuhan. Ketika mereka dikasih 5, ketika yang satu lagi mendapat 2, mereka tidak bertanya-tanya dan tidak mempertanyakan kebijakan tuannya. Orang yang mendapat 2 talenta tidak bertanya, tidak mempertanyakan, "Tuan, kenapa saya cuma dapat 2, sedangkan teman saya dapat 5?" Dia yang dapat 5 juga tidak bertanya, "Tuan, kenapa saya dikasih lebih banyak, teman saya cuma 2? Bukankah lebih enak, bebannya lebih ringan kalau dapat 2?" Gitu. Tanggung jawab untuk mengelolanya lebih ringan, begitu ya. Tidak. Baik hamba yang diberikan 5 maupun yang 2 dalam perumpamaan tersebut tidak protes, tidak mempertanyakan kebijakan sang tuan. Sementara hamba yang ketiga, dia mengubur 1 talentanya karena, apa katanya tadi dia katakan? Karena dia tidak mempercayai niat baik sang tuan. Sebaliknya dia memiliki prasangka buruk tentang tuannya. Bagi hamba yang ketiga ini, sang tuan adalah tuan yang kejam dan suka menindas hamba-hambanya, yang suka mengambil di tempat di mana dia tidak berusaha, yang senang untuk menuai di tempat di mana dia tidak menanam. Dia senang untuk memperkerjakan hamba-hambanya dan memperoleh untung bagi dirinya sendiri. Sang hamba tuan yang ketiga ini mencurigai dan mempunyai pikiran yang buruk, berpikir bahwa sang tuannya itu adalah tuan yang kejam. Rupanya yang membedakan hamba yang pertama dan kedua dengan yang ketiga adalah kedua hamba yang lain itu punya pikiran yang baik. Mereka mempercayai, mereka menjalani keputusan yang diberikan oleh sang tuan. Mereka tidak mempertanyakan kebijaksanaan sang tuan. Sementara hamba yang ketiga ini, ketika dia mendapat 1, dia pikir ini Tuhan pasti jahat. Ini Tuhan ada Tuhan yang kejam. Kami disuruh, kami mendapat uang bukan buat kami. Tapi kami mendapat uang, diberikan uang itu kami kelola dan kami berikan nanti semua kepada dia. Semua keuntungannya pasti buat dia. Nggak ada yang tersisa buat kami. Hamba yang ketiga ini punya pikiran buruk tentang tuannya. Saudara, tidakkah hal yang serupa dapat juga tampak dari kehidupan pelayan kita mengikut Tuhan? Saat kita hitung-hitungan dengan Tuhan, sebetulnya kita sedang menunjukkan bahwa kita tidak mempercayai Dia. Kita meragukan Dia. Kita mungkin berprasangka buruk kepada Tuhan. Saudara, Tuhan tidak membutuhkan bukti seberapa kita setia. Tuhan tidak butuh seberapa besar kita mempercayai dan mengasihi Dia. Tuhan tidak membutuhkan bukti dari semua itu. Tuhan adalah
pribadi yang menciptakan kita. Tuhan tahu, bahkan maha tahu isi hati kita. Tuhan tahu seberapa banyak, seberapa besar kita setia dan mengasihi Dia. Dia yang menciptakan kita adalah Tuhan yang mengenal kedalaman hati kita. Ketika Tuhan mempercayakan sebuah talenta, entah itu berupa kemampuan, kedudukan, atau kepemilikan tertentu, dan mengundang kita untuk melayani Dia, sesungguhnya Dia sedang mengajak kita untuk mengevaluasi hati kita sendiri. Sungguhkah kita mempercayai, mengasihi, dan setia kepadanya, seperti yang seringkali kita pikirkan dan ucapkan tentang diri kita sendiri. Ketika Tuhan sudah memanggil saudara misalnya untuk menjadi majelis di gereja, hal itu bukan karena Tuhan pengen hitung-hitungan dengan saudara, pengen lihat saudara itu seberapa setia nggak sama Tuhan melayani Dia sebagai majelis. Atau ketika Tuhan memanggil saudara menjadi guru sekolah minggu, atau bagian pelayanan apapun di gereja, Tuhan tidak sedang main hitung-hitungan. Tuhan sedang tidak ingin menuntut bukti kesetiaan kita kepadanya. Bukan. Yang butuh bukti itu kita, saudara. Yang butuh untuk melihat, mengukur seberapa besar cinta kita kepada Dia, seberapa besar kesetiaan kita kepada Dia, itu kita, saudara. Yang butuh untuk melihat bukti sayang cinta kita kepada Tuhan, itu kita, bukan Tuhan. Kalau kita mulai ogah-ogahan di dalam pelayanan, itu menjadi tolak ukur bagi kita. Itu menjadi pengukuran, sebetulnya seberapa besarkah kita setia melayani Tuhan. Bukan, Tuhan tuh nggak butuh bukti dari kita, karena Dia tahu siapa kita. Yang butuh bukti itu kita, saudara. Yang butuh bukti bukan orang lain, bukan pendeta di gereja, bukan jemaat lain di gereja, bukan. Ketika kita beribadah, ketika kita melayani dengan setia dan baik, pembuktian itu sesungguhnya datang untuk kita, supaya kita itu mengukur seberapa jauh, seberapa besar kita mempercayai Tuhan di dalam kehidupan kita. Kalau kita melihat, percaya bahwa Tuhan mengaruniakan kedudukan, panggilan, bahkan mungkin harta untuk kita kerjakan, yang butuh untuk diuji itu adalah hati kita. Yang butuh tahu hati kita ada di mana itu kita, saudara. Bukan orang lain, bukan pendeta jemaat saudara, dan bukan juga Tuhan. Tuhan tidak butuh bukti kasih kita. Dia sudah tahu. Yang butuh bukti seberapa besar kasih kita kepada Tuhan adalah diri kita sendiri. Ketika sang hamba yang ketiga berkata kepada tuannya, "Tuan, aku tahu engkau Tuan yang kejam." Sesungguhnya dia sedang mengevaluasi dirinya sendiri. Dia sedang bercermin mengatakan, oh, sebetulnya sang hamba yang ketiga ini tidak mempercayai tuannya. Kalaupun dia setia, itu kesetiaan karena terpaksa, bukan karena dia mengasihi dan percaya kepada tuannya. Maka ketika kita melihat pelayanan kita, seharusnya yang kita ukur bukan seberapa banyak kita sudah melayani Tuhan. Tapi baiklah kita mengukur seberapa besar kita sudah mempercayai Tuhan di tengah pelayanan kita. Yang berhak untuk menentukan pelayanan, yang berhak untuk menyebutkan pelayanan kita itu baik dan setia itu tentu bukan kita, saudara. Tuhan yang berhak menentukannya. Tetapi ketika kita melakukan pelayanan demi pelayanan di hadapan Tuhan, kita yang melakukannya, itu seharusnya sudah bisa mengukur. Apakah kita melakukan pelayanan-pelayanan tersebut karena kita takut dihukum sama Tuhan? Atau karena kita melakukan pelayanan ini supaya diberi yang lebih banyak oleh Tuhan? Kalau itu menjadi motivasi kita, kita tidak jauh berbeda dari hamba yang ketiga. Yang ketika mendapat satu talenta, dia itu mulai berpikir-pikir hal yang buruk tentang tuannya. Kalau saya gini, nanti hasilnya apa ya? Kalau saya kerjakan seperti ini, nanti tuannya akan bagaimana ya? Itu yang dipikirkan oleh sang hamba yang ketiga.
Sementara hamba pertama dan kedua, ketika mereka mendapat masing-masing 5 dan 2 talenta, mereka tidak berpikir tentang seberapa banyak yang tuannya itu akan ambil. Yang mereka pikirkan adalah seberapa besar saya bisa mengelola semua ini untuk Sang Tuhan. Sebagai bentuk wujud kesetiaan dan kepercayaan mereka kepada Sang Tuhan. Saudara, mungkin banyak di antara saudara yang tahu bahwa Seminari Alkitab Asia Tenggara di Malang itu sering menyelenggarakan camp pemuda setiap akhir tahun. Saya lulusan saat, seperti mungkin banyak di antara saudara juga suka ketahui. Nah, di akhir masa studi saya di saat beberapa tahun yang lalu, saya itu memutuskan untuk tinggal di kampus setelah saya menyelesaikan skripsi atau tesis MDiv saya, saudara. Karena pada saat itu saya berpikir, oke, saya ingin membantu camp pemuda yang biasa diselenggarakan oleh saat untuk terakhir kalinya sebelum saya berlibur, gitu ya. Sebelum saya berlibur dan sebelum saya pergi masuk ke ladang pelayanan. Tapi rupanya ternyata saudara, skripsi atau tesis saya itu selesai tepat 2 minggu sebelum camp pemuda. Ya, dan rupanya keputusan saya untuk tinggal dan membantu camp pemuda tersebut ternyata bukan keputusan yang cukup baik buat saya. Apa sebabnya? Karena pada saat itu saya kelelahan setelah mengerjakan tesis selama kurang lebih 6 bulan. Bagi saudara yang pernah berkuliah dan mengerjakan skripsi atau tesis, saudara tahu bergumulnya luar biasa. Kadang harus kejar-kejar dosen, udah nulis sedemikian banyak, baca buku dan sebagainya, merumuskan, menuliskan. Ketika dikasih sama dosen, dosennya bilang nggak begini, nggak setuju, gitu. Harus ngulang lagi dari awal. Dan saya terus berlomba pada saat itu untuk segera menyelesaikan tesis saya tepat 6 bulan, karena di akhir masa 6 bulan itu pembimbing tesis saya, dosen di saat waktu itu, dia berhenti di tahun tersebut dan dia akan pindah pelayanan untuk melayani sebuah gereja di Singapura. Sehingga saya mau nggak mau harus selesai di semester itu. Nggak boleh lebih. Harus selesai dalam waktu 6 bulan. Karena setelah 6 bulan, si dosen saya ini Januarinya itu, saya ingat waktu itu, saya selesai bulan Desember, pada bulan Januarinya dosen saya sudah pergi ke Singapura untuk pindah pelayanan. Sehingga saya harus segera menyelesaikan. Kejar-kejaran dengan dosen begitu nggak mudah, saudara. Bagi saudara yang pernah skripsi atau tesis, tentu tahu betapa bergumulnya, ya. Bukan hanya tenaga pikiran, tapi juga emosi. Keluar semua ke sana. Dan di akhir masa penulisan tesis, ketika dosen saya bilang, oke, tesis kamu bagus, bisa masuk. Pada saat itu saya betul-betul merasa lelah, lega, selesai, tapi juga badan saya ini rasanya, pikiran saya itu begitu merasa lelah, capek 6 bulan terus-menerus memikirkan yang sama, mencari materi yang sama, terus-menerus, sampai akhirnya semuanya disetujui dan diterima karya tulis saya tersebut. Nah, saudara, ketika di akhir masa tesis itu, ketika saya lelah, saya harus mulai memikirkan 2 minggu lagi, saya harus membantu pelayanan camp pemuda. Saya teringat, saudara, ketika kami, waktu itu mahasiswa saat sedang ibadah persiapan, salah satu adik tingkat saya itu berkhotbah dari kisah Yesus memberi makan 5.000 orang dengan menggunakan 5 roti dan 2 ikan. Saya masih ingat pada saat itu inti khotbahnya adalah ajakan bagi setiap kami, mahasiswa saat pada waktu itu, untuk memberikan yang terbaik untuk pelayanan camp pemuda. Mendengar ajakan dan inti khotbah tersebut, saya sungguh bergumul, saudara. Karena saya merasa di tengah kelelahan saya menyelesaikan skripsi atau tesis saya 6 bulan itu, saya merasa saya sudah tidak punya lagi yang terbaik. Setelah mengerjakan tesis selama 6 bulan terus-menerus, yang saya miliki itu hanya sisa tenaga. Saya teringat saya berdoa kepada Tuhan pada saat itu, pada waktu ibadah itu. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, saya udah nggak punya yang terbaik. Yang saya punya cuma sisa, Tuhan. Nggak bisa lagi saya kasih yang terbaik, nggak punya. Tinggal sisa. Nih, ini yang saya punya itu cuma tinggal sisa doang. Saudara, tidak lama setelah saya mengucapkan kata-kata tersebut, saya merasa ada satu suara di dalam pikiran saya yang berbicara.
Saya meyakini pada waktu itu, bahkan sampai saat ini, saya meyakini bahwa itu adalah suara Tuhan yang berbicara di hati dan pikiran saya. Suara itu tiba-tiba berkata begini, saudara, tanpa saya memikirkannya. Tiba-tiba ada kata-kata begini. Tidak apa-apa, David. Kalau yang sisa adalah yang terbaik yang kamu punya, bawa dan persembahkanlah yang sisa itu. Aku bisa melipat gandakannya menjadi berkat bagi banyak orang. Pada waktu itu saya menangis, saudara. Saya bilang, Tuhan, saya cuma punya sisa. Tapi kalau yang sisa ini Tuhan mau, untuk saya bawa sebagai persembahan, saya kasih, Tuhan. Saya kasih. Energi saya selama 6 bulan ini udah habis, Tuhan. Tinggal yang sisa ini. Awalnya saya mau menyisain yang sisa ini untuk saya mengumpulkan energi lagi untuk mau liburan gitu. Tapi karena Tuhan minta, saya mau kasih juga yang sisa ini. Saya cuma punya separuh, tapi kalau yang Tuhan, yang separuh ini Tuhan mau ambil, mau minta untuk pelayanan Tuhan, saya kasih Tuhan. Sampai saya nggak punya lagi yang lain, begitu ya. Saya hanya percaya kepada Tuhan bahwa yang sisa ini Tuhan sanggup lipat gandakan menjadi berkat buat orang lain. Dan saya sungguh bersyukur, saudara, saya melakukan hal itu. Ketika di dalam pelayanan, waktu itu tugas saya di camp pemuda tersebut, saya menjadi pembimbing pemuda yang camp gitu ya. Jadi masing-masing mahasiswa saat itu harus membimbing sekitar 10-12 orang. Di tengah-tengah kelelahan, di tengah kecapean saya, di dalam interaksi saya dengan para pemuda ini, justru energi saya, tenaga saya itu dipulihkan. Apa yang membuat saya dipulihkan, saudara? Ketika saya melayani mereka dan mereka mengikuti camp, sepanjang camp itu khotbah demi khotbah dan lewat interaksi saya dengan mereka. Di akhir camp tersebut saya bertanya kepada mereka, apa keputusan mereka? Apa pergumulan mereka? Dan rupanya beberapa di antara mereka berkata, di camp ini saya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat untuk pertama kalinya. Dan ada juga beberapa pemuda lain yang saya layani. Dia berkata, di hari terakhir kemarin, Kak, saya maju ke depan, mempersembahkan diri menjadi hamba Tuhan. Dan kalau tidak salah, beberapa tahun berikutnya, si anak yang bilang bahwa dia akan menyerahkan diri jadi hamba Tuhan, dia betul-betul masuk ke sekolah teologi dan menjadi hamba Tuhan, saat ini sudah lulus dan melayani di gereja. Saya sungguh bersyukur, saudara. Saya diberi kesempatan untuk menyaksikan bagaimana Tuhan menyentuh kehidupan satu orang pemuda. Kepada yang sebagian dia menyatakan diri sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan anak-anak ini akhirnya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Kepada pemuda-pemuda lain yang saya layani pada waktu camp pemuda itu, mereka memutuskan diri untuk menjadi hamba Tuhan, dan beberapa di antaranya betul-betul masuk ke sekolah teologi dan menjadi hamba Tuhan, bahkan menjadi hamba Tuhan saat ini melayani di gereja. Padahal yang saya persembahkan kepada Tuhan itu cuma sisa. Ternyata Tuhan itu setia. Yang sisa itu pun dia pakai. Energi, kemampuan saya yang tidak seberapa. Ketika saya mau berani persembahkan kepada Tuhan, rupanya betul-betul Tuhan itu pakai. Pertama, untuk menyentuh kehidupan para pemuda yang saya layani. Dan yang kedua, saya pun di dalam prosesnya dipulihkan, di-recharge, dikembalikan kembali energi saya. Dan di dalam pengalaman itu saya belajar bahwa Tuhan itu setia. Saudara, pengalaman saya di masa pendidikan terakhir saya di saat itu menjadi pengalaman yang luar biasa, yang terus-menerus saya ingat sampai saat ini. Ketika saya merasa lelah di dalam studi saya atau di dalam pekerjaan pelayanan yang saya kerjakan, dan saya pikir saya mau give up, saya mau menyerah. Hal yang saya doakan kepada Tuhan, saya sudah melakukan yang terbaik yang saya bisa berikan. Yang saya miliki saat ini adalah sisanya. Tuhan mau kerjakan apa? Dan seringkali saya melihat tangan Tuhan
dengan luar biasa mengulurkan berkat-berkatnya lebih lagi, membuka kesempatan demi kesempatan kepada saya untuk terus maju dan maju dan maju. Saya bisa bersaksi, saudara, sampai saat ini saya bisa berkuliah lanjut. Selama 3 tahun ini saya sudah berkuliah di Amerika, itu di 3 tempat yang berbeda. Lanjut lagi, awalnya kuliah master, kemudian lanjut lagi dan lanjut lagi sampai saat ini di kuliah doktoral. Saya berani berkata kepada saudara, saya bisa katakan, semua ini saya mendapat beasiswa, saudara. Karena, dan saya percaya itu semua karena kesetiaan Tuhan. Alasan saya untuk studi lanjut adalah untuk ke depan bisa boleh menjadi berkat bagi gereja Tuhan di Indonesia. Dan sejujur saya katakan, di dalam masa studi, dengan bahasa Inggris, konteks yang berbeda di negara orang ini, juga seringkali menjadi hal yang tidak mudah bagi saya. Saya seringkali merasa bodoh dan tidak sanggup. Pengalaman saya di akhir studi di saat itu, terus-menerus menguatkan saya pada saat ini. Ketika saya saat merasa lelah dan mau menyerah, saya teringat bahwa yang saya kerjakan ini buat Tuhan. Saya membawa kelelahan saya membawa pergumulan saya kepada Tuhan. Dan saya mendapati setiap kali saya percaya kepada Tuhan, Dia tidak pernah mengecewakan. Saudara, di masa pandemik ini pelayanan gereja bukannya semakin mudah, justru malah semakin sulit. Banyak gereja yang membutuhkan orang untuk membantu pelayanan dengan berbagai kapasitas. Di saat yang sama, banyak juga di antara kita yang terkena dampak yang sangat besar akibat pandemi ini. Kehilangan pekerjaan, pendidikan yang terganggu, usaha terganggu, dan lain sebagainya. Mungkin banyak di antara kita saat ini sedang kelelahan dan merasa mau menyerah atau mundur dari pelayanan dan keterlibatan kita, baik di gereja maupun di luar gereja, saudara. Satu hal yang ingin saya katakan bagi setiap kita, it's okay. Tuhan tahu pergumulan dan kelelahan kita. Dia tahu bahwa kita mau menyerah. Dia tahu. Tapi dia juga tahu, saudara, bahwa kalau kita mau menyerahkan yang terbaik, mengerjakan yang terbaik, melayani, terus dengan setia, mengembangkan yang Tuhan percayakan kepada kita, kita akan bertumbuh. Maka Tuhan terus mengajak kita, ayo, give your best. Tetap kerjakan yang terbaik di dalam pelayananmu. Aku akan memampukanmu. Aku akan memampukanmu. Tuhan tahu pergumulan dan kelelahan kita. Dia tahu bahwa mungkin banyak di antara kita saat ini juga hanya tinggal punya sisa-sisa talenta. It's okay. Sebagaimana yang Tuhan katakan kepada saya, mungkin juga Tuhan sedang berbicara kepada saudara. Nggak apa-apa. Bawa yang sisa-sisa itu. Aku akan melipat gandakannya menjadi berkat buat orang lain. Mari kita berdoa, saudara. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk firman yang sudah kami dengar pada pagi hari ini. Kami belajar bahwa Tuhan bukan menuntut kami untuk setia, tetapi Engkau menunjukkan berkat-Mu kepada kami untuk menguji hati kami. Seberapa besar sesungguhnya kami ini setia kepada Tuhan, mempercayai Tuhan di dalam kehidupan kami. Kalau mungkin ada di antara kami yang saat ini merasa lelah, Tuhan, di dalam pelayanan kami dan kami mau menyerah, tolong kami untuk terus berusaha dengan sedapat mungkin, dengan setia, mengerjakan talenta kami kepada Tuhan. Kami tahu, Tuhan, ketika kami mengerjakan pelayanan kami, mengerjakan talenta yang Tuhan percayakan, Tuhan yang akan memampukan dan menyanggupkan kami. Tolong kami, Tuhan, berikan kepada hati kami kesetiaan, keyakinan, kepercayaan kepada Tuhan, trust kepada Tuhan. Tolong kami untuk bisa menghidupi firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang sudah kita renungkan bersama-sama. Kiranya kita menjadi orang-orang yang bukan hanya menjadi pendengar firman, saudara-saudara, tetapi kita menjadi pelaku-pelaku firman yang memuliakan nama Tuhan, menjadi berkat bagi sesama kita.
Mari sekarang kita meresponi firman Tuhan dengan menyanyikan pujian Hati Sebagai Hamba. Sementara kita menyanyi, saudara-saudara yang ingin berikan persembahan bisa mentransfer di rekening gereja seperti yang tertera di layar saudara, atau saudara bisa mengumpulkannya di rumah untuk diberikan ke rumah Tuhan pada waktu kita bisa bertemu bersama-sama beribadah kembali. Mari kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan, hati kita untuk melayani Dia. Hati sebagai hamba. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, arti sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, arti yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, arti sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami boleh datang kepadamu dengan membawa persembahan kami pada pagi hari ini. Kami mengaku semua yang kami punya berasal daripada Tuhan. Bahkan hidup ini pun kami terima karena anugerah Tuhan di dalam Tuhan kami, Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Terimalah persembahan kami dan kiranya Engkau akan memakainya meluaskan pekerjaan Tuhan, pemberitaan Injil di dalam gereja GKA Immanuel Malang. Kami berdoa Tuhan akan berkati untuk gerejamu, terutama untuk majelis yang akan menggunakan persembahan ini. Kiranya Tuhan berikan hikmat bijaksana. Kami mau berdoa juga saat ini ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa mohon pertolongan Tuhan supaya Tuhan akan menuntun pemerintah kami, Bapak Presiden Jokowi dan para menteri untuk bisa mengatasi masalah-masalah di dalam bangsa ini. Terima kasih untuk kerjasama selama ini. Terima kasih untuk kekuatan dan damai sejahtera sampai sekarang. Terima kasih ya Tuhan. Kami tahu ada banyak orang yang juga ingin membuat kekacauan. Kiranya Tuhanlah yang akan menunjukkan kuasa-Mu. Tuhan akan menekan mereka sehingga sungguh ada damai sejahtera di dalam negara ini, terutama dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Satukanlah kami Tuhan, dan biarlah kami boleh bersama-sama menghadapi kesukaran ini, dan kami boleh saling menolong, saling mengasihi sebagai satu bangsa, satu negara. Kami mau berdoa untuk gereja Tuhan di mana-mana tempat. Tuntunlah kami supaya kami boleh menjadi saluran berkat. Biar dalam masa-masa yang sukar ini Engkau memberikan kekuatan kepada kami untuk menjadi alat kebaikan Tuhan. Di tengah-tengah kegelapan, buatlah kami membawa terang-Mu. Di tengah-tengah kesukaran, tolonglah kami menjadi jalan keluar. Di tengah-tengah kegelapan, biarlah kami membawa terang. Di tengah-tengah kebencian, tuntunlah kami membawa kasih. Dan di tengah-tengah keputusasaan, tuntunlah kami membawa pengharapan yang daripada-Mu. Berkati GKA Immanuel Tuhan, supaya gereja-Mu Engkau berkati di kota Malang ini. Berkati untuk teman-teman majelis,
secara khusus persiapan untuk kemajelisan yang baru, Tuhan akan berkati dan menuntun. Dan kami menyerahkan untuk saudara-saudara kami juga yang dalam pergumulan karena sakit, karena kesukaran dalam pekerjaan, karena masalah-masalah keluarga yang dihadapi, ataupun hal-hal yang lain. Tuhan, kiranya Engkau menolong umat-Mu. Saat ini jika ada saudara-saudara yang secara pribadi berseru kepadamu, ya Tuhan, dalam pergumulan mereka, kiranya Engkau yang mendengarkan, dan kiranya kasih karunia-Mu yang akan menjawab melampaui apa yang bisa kami harapkan, sebab Engkaulah juru selamat kami, Engkaulah gembala kami yang baik, Engkaulah Tuhan penyerta hidup kami dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Terpujilah nama Tuhan. Demi Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, mari sekarang kita mengakhiri ibadah kita dengan mengembalikan segala pujian bagi Tuhan. Saya undang saudara-saudara berdiri, kita akan menyanyikan doksologi dan kita akan menerima berkat Tuhan. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan mari kita mengakhiri ibadah ini dengan menerima berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia, damai sejahtera, pimpinan dan tuntunan dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Hidup memuliakan Tuhan, hidup menjadi berkat bagi sesamamu, menemukan sukacitamu di dalam mengikut Dia dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Saat teduh, silakan duduk. Kebaktian selesai. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian.